Hai guys, bagaimana pasar lagi YouTube bulan yang makanya maksudnya karena ya asik, gila udah lama banget kita nggak ngobrol di sini. Oke guys, kali ini ya aku mau berbagi cerita. Kita kan banyak yang DM aku di Instagram segala macam. Jadi kalau kalian belum follow aku, jangan lupa follow aku di @raitelva karena aku setiap hari aktif di sana. Kalau di YouTube aku harus effort, edit, syuting, nunggu mood, nunggu kayak tidur. Tapi anyway, kalian bisa kontak aku, DM aku segala macam lewat Instagram. Dan kemarin banyak banget yang nanya, Kak, kan karena si Kayla udah masuk sekolah, masih minum susu formula enggak? Atau kalau gue minum susu, susu apa? Dan kemarin juga ada yang nanya sama si Kayla, sama aku tentang si Kayla gitu ya. Kak, si Kayla makannya apa di sana? Karena di sini tentunya makanan berbeda sama di Indonesia gitu kan ya. Enggak seperti yang kita biasa temui di Jakarta. Walaupun memang aku di rumah masaknya makan Indonesia, tapi pasti ada perbedaan karena di sekolah dia harus makan makanan orang sini, baik itu oatmeal, keju, segala macam. Jadi mau nggak mau aku harus memperkenalkan makanan-makanan itu di rumah supaya si Kayla nggak shock ketika dia dapat makanan itu di sekolah. Nah, pertanyaannya adalah gitu, aku udah bahas di Instagram aku mengenai plant-based diet gitu. Jadi di sekolahnya Kayla itu sekarang setiap pagi tidak boleh misalnya Kayla ada pilek sedikit atau sumeng atau demam ataupun batuk, dia nggak boleh masuk sekolah. Karena apa? Untuk memutus rangkaian flu ataupun covid gitu. Karena di sekolah kan tentu banyak anak. Nah, PR gue sebagai emaknya Kayla, apalagi sekarang udah mau masuk musim winter gue di sini tuh dingin banget. Setiap hari hujan, kadang kalau lagi panas-panas banget, anginnya kenceng banget. Dan kalau di rumah kita pakai heater gitu, tidur gitu ya, bangun-bangun hidung tuh bakal kayak kering-kering, pilek segala macam. Nah, penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh aku, Ruut, Kayla, dan seisi rumah tentunya. Karena kalau bisa satu kena, bisa nepak ke semuanya seisi rumah kan. Nah, sebenarnya ini agak tricky. Sebenarnya gampang tapi susah. Bukan begitu? Nah, kenapa aku bilang gampang? Karena sebenarnya 70% sistem kekebalan tubuh kita, daya tahan tubuh kita, imun kita terbentuk dari apa? Coba. Kalau udah sering pantau YouTube aku, Instagram aku, kalian tahu jawabannya. 70% nggak main-main loh. 70%-nya ini bermula dari sistem pencernaan tubuh yang sehat. Jadi bagaimana supaya pencernaan kita sehat? Gampang. Banyak makan makanan berserat. Makanya tadi aku bilang, aku bahas mengenai plant-based diet. Plant, tumbuh-tumbuhan, based itu berdasarkan gitu ya, basicnya. Dan diet adalah pola makan gitu ya. Jadi plant-based diet bukan berarti kalian gak boleh makan daging atau makan makanan lain. Plant-based diet artinya adalah porsi makanan serat kalian harus diperbanyak, lebih banyak daripada porsi yang lain-lainnya. Misalnya protein hewani, kita ganti dengan protein nabati. Bukan berarti nggak boleh, kalian boleh tentu makan, tapi kita perbanyak porsi seratnya supaya apa? Metabolisme tubuh kita itu lancar, bisa berfungsi secara normal, BAB lancar. Nah, kalau BAB lancar buat ibu-ibu lebih-lebih lagi bagus kan. Jadi kenapa? Jadi badannya lebih singseng. Oke, balik ke Kayla. Masalah di BAB Kayla juga aku udah pernah bahas. Kalau misalnya kadang Kayla sembelit, kadang dia nggak bisa BAB, kadang juga kalau BAB-nya keras. Nah, ini juga membantu supaya BAB-nya Kayla itu lebih gampang, supaya dia nggak jerit, kesakitan atau segala macam, karena kadang trauma sampai berdarah. Jangan sampai kayak gitu ya guys. Nah, oke. Kemudian yang kita harus makan apa nih Kak? Tadi aku udah bilang serat-seratan, bukan hanya makanan sayur-sayuran atau buah-buahan, tapi kalian juga boleh makan makanan yang lain. Dan kalian bisa menambah asupan dari kacang-kacangan, minum susu yang base-nya soya ataupun almond atau segala macam, itu sama bagusnya. Menurut aku sih sama aja gitu ya. Tapi kalau buat aku, Ruut, atau yang orang dewasa lainnya, ya menurut aku cukup dengan kita konsumsi susu soya atau susu yang base-nya itu protein nabati kayak tadi susu almond. Tapi kalau untuk Kayla, karena dia udah fasenya sekolah, dia harus belajar bahasa Inggris di sini, karena di sekolahnya pakai bahasa Inggris, dia harus perkembangan otaknya juga aku harus kasih nutrisi supaya dia bisa
keep up gitu ya sama pelajaran dia di sekolah, dengan pergaulan dia dan segala macam. Untuk itu menurut aku lebih penting, lebih bagus kalau si Kela tetap mendapatkan susu formula yang sudah difortifikasi sedemikian rupa, yang ada vitaminnya, nutrisinya secara lengkap, dibanding kalau aku berikan seperti aku minum biasa susu soya atau susu almond biasa. Nah, kemudian bedanya apa susu soya biasa dengan susu formula soya? Tadi aku udah bilang susu soya biasa yang aku minum sehari-hari kayak Visoy ataupun banyak tadi susu almond atau segala macam, itu banyak ragamnya, itu tanpa nutrisi yang difortifikasi, yang memang sudah diformulakan sedemikian rupa untuk perkembangan anak gitu. Nah, kalau susu formula soya ini sudah difortifikasi sedemikian rupa dengan berbagai nutrisi yang disesuaikan untuk tumbuh kembang di range usia anak tersebut gitu. Jadi menurut aku jelas lebih sangat besar manfaatnya untuk si kecil daripada kalau kalian kasih susu soya biasa. Si Kela aku udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya, aku sempat kasih ke Bebelac Gold Soya dan dia tidak ada masalah dengan itu, dan dia tidak ada alergi atau segala macam. Nah, kalau kalian tanya, Kak sebenarnya susu formula soya gitu ya, diperuntukkan untuk anak alergi atau enggak? Jawaban aku adalah enggak, karena sekarang banyak banget orang-orang ibu-ibu yang sudah mengikuti pola makan plant-based diet tadi, dan dia memberikan susu formula soya ini untuk anaknya, jelas karena seratnya tinggi dan juga ada nutrisi yang dibutuhkan untuk si kecil. Ada minyak ikan untuk tumbuh kembang otaknya dia, ada 13 vitamin, ada 9 mineral, ada fos-inulin untuk menjaga sistem pencernaan tubuh si kecil. Sistem pencernaan tubuh si kecil supaya lebih sehat dan supaya BAB-nya lancar, nggak keras, dan sistem kekebalan tubuh kita tentunya terjaga. Karena kalau sistem pencernaan tubuh kita sempurna, bagus, berfungsi secara baik, 70% daripada sistem kekebalan tubuh, kan tadi aku udah bilang, bermula dari sistem pencernaan yang sehat. Gitu guys, masih bingung kira-kira? Semoga nggak bingung karena aku jelasin secara gamblang, secara pakai bahasa yang sangat kalian mudah mengerti. Jangan lupa kasih makanan yang berserat, kasih susu anak yang tadi aku udah jelasin pakai susu formula yang soya. Dan kalau misalnya kita bisa minum susu soya biasa atau susu yang base-nya protein nabati. Tapi kalau untuk si kecil, menurut aku alangkah baiknya kalau kita tetap berikan susu formula soya yang sudah diformulasi sedemikian rupa untuk menunjang tumbuh kembang si kecil di range usia anak itu gitu guys. Oke guys, jangan lupa kalau kalian mau tanya atau mau kepoin segala macam, di follow Instagramku @raitaelva dan juga dengan Bebelac, nanti aku akan masukin di sini. Kalau kalian mau kepoin, mau tanya-tanya segala macam, kalian bisa langsung aja check it out. Oke, jangan lupa di like, di comment, di subscribe, dan di share semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.